Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nada Azahari, saya dari kelas A reguler 2024. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video presentasi analisis mengenai film dokumenter Pesta Babi serta kaitannya dengan analisis paper karya Ben Anderson yang berjudul The Problem of Rice. Nah, bagaimana sih ceritanya? Tapi sebelum itu, kita masuk dulu mengenai sinopsis dan juga alur cerita dari film dokumenter Pesta Babi ini untuk memahami ke bagian analisisnya lebih mendalam. Gimana sih ceritanya? Yuk, simak video ini ya. Film dokumenter Pesta Babi mengajak kita melihat Papua dari sudut pandang masyarakat adat yang selama ini hidup berdampingan dengan hutan, tanah, sungai, dan laut sebagai sumber kehidupan mereka. Judul Pesta Babi diambil dari salah satu tradisi penting masyarakat Papua. Dalam budaya Papua, Pesta Babi bukan sekedar perayaan biasa saja, ia menjadi simbol persaudaraan, solidaritas, dan hubungan sosial yang mengikat masyarakat adat. Melalui simbol tersebut, film ini ingin menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Papua memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam sebagai wilayah adat mereka. Namun film kemudian memperlihatkan perubahan besar yang sedang terjadi di Papua. Atas nama Proyek Strategis Nasional atau PSN, hutan-hutan adat mulai dibuka untuk perkebunan sawit, perkebunan tebu sebagai bagian dari proyek bioetanol dan biodiesel, serta berbagai proyek pembangunan lainnya. Pembukaan lahan dalam skala besar ini menyebabkan berkurangnya kawasan hutan yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat. Film menunjukkan bahwa bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan hanya kumpulan pohon yang dapat diganti dengan nilai ekonomi. Hutan adalah tempat berburu, tempat mencari makanan, tempat menjalankan ritual adat, tempat leluhur dimakamkan, sekaligus bagian dari identitas budaya mereka. Maka dari itu, ketika hutan dibuka dan dialih fungsikan, yang hilang bukan hanya lingkungan hidup saja, tetapi juga sejarah, budaya, dan cara hidup yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di sepanjang film, penonton diperlihatkan suara-suara masyarakat adat yang merasa semakin kehilangan akses terhadap tanah yang mereka miliki sendiri. Beberapa komunitas adat seperti suku Awyu dan Moi menjadi contoh bagaimana masyarakat berusaha mempertahankan wilayah adat yang mereka anggap sebagai warisan leluhur sekaligus sumber kehidupan masa depan. Nah, selain membahas persoalan lingkungan dan agraria, film ini juga menyinggung persoalan yang lebih luas, seperti konflik sosial, gelombang pengungsian masyarakat, masuknya kekuatan militer yang jumlahnya 40 kali lipat lebih banyak dibandingkan daerah-daerah lain, serta minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Film ini tuh mempertanyakan apakah pembangunan yang diklaim membawa kemajuan benar-benar melibatkan masyarakat yang paling berdampak oleh pembangunan tersebut. Karena itulah film ini menggunakan istilah kolonialisme di zaman kita. Film ini berusaha menunjukkan bahwa kolonialisme itu tidak selalu hadir dalam bentuk penjajahan asing seperti yang terjadi puluhan tahun silam. Penjajahan justru bisa hadir dari pemerintah negara ini sendiri, seperti itu. Jadi, Pesta Babi ini juga bukan hanya bercerita tentang Papua saja, namun juga menjadi refleksi yang lebih luas mengenai hubungan antar negara, pembangunan, lingkungan, dan masyarakat adat. Melalui kisah ini, film ini mengajak kita mempertanyakan satu hal yang paling mendasar. Apakah pembangunan ini benar-benar membawa kesejahteraan bagi kita semua, atau justru membuat sebagian masyarakat kehilangan ruang hidupnya sendiri, atau justru yang paling dirugikan dari proyek ini? Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai film dokumenter Pesta Babi. Nah, sebelum kita masuk ke analisis, kita juga perlu ketahui nih mengenai paper yang ditulis oleh Ben Anderson mengenai The Problem of Rice. Saya akan jelaskan sedikit kurang lebih mengenai apa inti dari isi paper tersebut. Nah, sekarang teman-teman simak ya. Tapi sebelum saya masuk ke penjelasannya, saya mau buat dulu perumpamaan nih. Coba kalian bayangkan hidup sebagai petani di Jawa pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945. Setiap hari Anda bekerja di sawah, menanam dan memanen padi dengan harapan hasilnya dapat memberi makan keluarga. Namun kenyataannya berbeda. Ketika panen tiba, sebagian besar hasil padi yang ditanam tadi itu harus diserahkan kepada pemerintah Jepang. Inilah persoalan yang dibahas oleh Benedict Anderson dalam artikelnya yang berjudul The Problem of Rice. Anderson menjelaskan bahwa pada masa pendudukan Jepang, beras menjadi komoditas utama yang sangat penting untuk menopang kebutuhan perang. Karena itu, pemerintah menerapkan sistem penyerahan wajib padi kepada negara.
Secara teori, kebijakan ini dilakukan demi kepentingan bersama, namun dalam praktiknya sistem tersebut penuh dengan penyimpangan. Petani harus melewati berbagai tahapan birokrasi, mulai dari kepala desa, pusat pengumpulan, hingga penggilingan padi. Dan di setiap tahap itu menjadi berbagai potongan dan pengurangan yang seringkali tidak jelas. Akibatnya, harga yang diterima petani jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya. Anderson juga menemukan bahwa korupsi dan manipulasi data juga terjadi di banyak tingkat pemerintahan pada masa itu. Kuota penyerahan padi sering ditentukan berdasarkan perkiraan yang tidak akurat. Ada daerah yang bahkan diminta menyerahkan lebih banyak padi daripada hasil panen yang sebenarnya mereka dapat, seperti itu. Yang paling ironis tentunya adalah kondisi masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani. Mereka adalah orang-orang yang menanam padi, tetapi justru mengalami kesulitan memperoleh beras untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam laporan yang dikaji oleh Anderson, muncul keluhan yang sangat menggambarkan situasi saat itu. Masyarakat merasa bahwa mereka menanam padi, tetapi tidak dapat menikmatinya sendiri. Jadi melalui tulisan ini, Anderson ingin menunjukkan bahwa persoalan beras bukan hanya masalah produksi pangan, masalah utamanya adalah bagaimana kekuasaan itu bekerja. Negara membutuhkan beras untuk kepentingannya, tetapi beban terbesar justru ditanggung oleh petani di desa. Karena itu, artikel tentang Problem of Rice ini bukan sekedar cerita tentang padi. Ini adalah sebuah kritik terhadap sistem yang menempatkan rakyat kecil sebagai penanggung utama kebijakan negara, sementara sangat sedikit kendali terhadap hasil kerja dan kehidupannya sendiri. Nah, itu tadi teman-teman sedikit penjelasan mengenai paper yang ditulis oleh Benedict Anderson mengenai The Problem of Rice yang ada kaitannya dan juga ada kaitannya dengan film dokumenter Pesta Babi tadi. Sekarang kita masuk ke bagian analisis bagaimana kaitannya jika film dokumenter Pesta Babi ini tuh dipandang dari paper yang ditulis oleh Benedict Anderson dan juga bagaimana sejarah sosial memandang hal ini. Tentunya setelah memahami isi dari film dokumenter Pesta Babi dan juga sedikit isi paper dari Benedict Anderson, pasti ada muncul pertanyaan nih, seperti apakah persoalan yang terjadi di Papua hari ini tuh benar-benar merupakan masalah baru atau sebelumnya sudah pernah terjadi di masa-masa lampau? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya kita akan menghubungkan tulisan Benedict Anderson dengan film dokumenter Pesta Babi tadi, seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekilas, kedua kajian ini tentunya tampak berbeda. Film Pesta Babi membahas masyarakat adat Papua dan konflik pembangunan kontemporer, sementara The Problem of Rice membahas petani Jawa pada masa pendudukan Jepang tahun 1940-an. Namun jika kita melihat lebih dalam, keduanya memiliki pola yang sangat mirip tentunya. Dalam The Problem of Rice, Benedict Anderson menjelaskan bagaimana pemerintah Jepang berusaha mengendalikan produksi dan distribusi beras untuk memenuhi kebutuhan perang. Beras dipandang sebagai komoditas strategis yang harus dikumpulkan sebanyak mungkin demi kepentingan negara. Petani dipaksa menyerahkan hasil panen mereka kepada negara, dan di mana sepanjang proses penyerahan itu sering terjadi berbagai bentuk penyimpangan ataupun korupsi. Namun di sini yang menarik, Anderson itu nggak hanya membahas tentang masalah beras aja. Ia sebenarnya sedang menunjukkan bagaimana kekuasaan itu bekerja. Negara melihat beras sebagai angka produksi, petani melihat beras ya sebagai kehidupan. Negara berbicara mengenai target, sementara petani berbicara mengenai makan hari esok. Perbedaan cara pandang inilah yang menjadi inti persoalan dari analisis ini. Sementara ketika kita menonton film dokumenter Pesta Babi, kita menemukan pola yang sangat mirip. Jika pada masa Jepang yang diperebutkan adalah padi, maka dalam film Pesta Babi yang diperebutkan adalah tanah dan hutan. Objeknya memang beda, tetapi logika kekuasaan dan polanya hampir sama. Negara melihat Papua sebagai wilayah yang memiliki potensi besar nih untuk mendukung ketahanan pangan, investasi, dan pembangunan nasional. Sementara masyarakat adat Papua ini melihat hutan sebagai rumah mereka, tempat mereka hidup. Bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan sekedar lahan kosong yang menunggu untuk dimanfaatkan. Ya, hutan adalah tempat mereka berburu, mencari makanan, menjalankan ritual, dan tempat identitas budaya mereka dibentuk. Karena itu ya ketika hutan dibuka untuk proyek pembangunan, yang hilang bukan pohon. Yang hilang itu adalah ruang hidup, sejarah, identitas, dan budaya. Disinilah perspektif dari sejarah sosial menjadi penting.
Dalam sejarah politik tradisional, perhatian biasanya tertuju kepada negara, presiden, pejabat, ataupun kebijakan. Tetapi sejarah sosial mengajarkan bahwa sejarah itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk dalam sudut pandang masyarakat biasa. Sejarah bukan hanya tentang mereka yang berkuasa, sejarah juga tentang mereka yang mengalami dampak dari kekuasaan tersebut. Karena itu, ketika membaca The Problem of Rice, fokus Anderson ini sebenarnya bukan pada Jepang semata. Fokusnya itu adalah bagaimana pengalaman petani-petani di Jawa yang tidak mendapatkan keadilan, yang tidak mendapatkan apa yang mereka tuai dari apa yang mereka tanam. Ketika kita menonton Pesta Babi, fokus utama kita seharusnya bukan hanya pada proyek pembangunan, melainkan pada kehidupan masyarakat adat yang terdampak oleh proyek tersebut. Dari perspektif sejarah sosial, masyarakat adat bukan objek pembangunan. Mereka adalah subjek sejarah. Mereka memiliki pengalaman, suara, dan kepentingan yang tentunya harus diperhitungkan. Selanjutnya di sini ada saya analisis mengenai kontinuitas sejarah. Kontinuitas berarti adanya pola yang terus berulang, meskipun waktu dan aktornya yang berubah. Pada masa kolonial Belanda, tanah dan tenaga kerja masyarakat itu digunakan untuk menghasilkan komoditas ekspor. Pada masa pendudukan Jepang, hasil panen petani dikendalikan untuk memenuhi kebutuhan perang. Dalam The Problem of Rice, negara mengambil padi dari petani. Sementara dalam Pesta Babi, negara mengambil ruang hidup masyarakat adat untuk kepentingan pembangunan. Iya, aktornya berubah, bahasanya berubah, namun polanya juga tetap sama. Yakni pola relasi kekuasaan yang muncul. Masyarakat lokal tetap berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pihak yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi. Inilah alasan mengapa film tersebut memang menggunakan istilah kolonialisme di zaman kita. Film ini tuh nggak mengatakan bahwa Indonesia itu dijajah oleh bangsa asing. Sebaliknya, film ini mengajak kita mempertanyakan apakah pola-pola eksploitasi yang dahulu dilakukan oleh kekuatan kolonial kini muncul kembali dalam bentuk dan versi yang berbeda. Namun polanya tetap sama. Kolonialisme itu tidak hadir melalui tentara ataupun penjajahan langsung. Ia dapat hadir melalui penguasaan sumber daya, pengambilan keputusan yang terpusat atau terkesan sepihak, dan minimnya partisipasi masyarakat lokal dalam menentukan masa depan wilayah mereka sendiri. Namun analisis ini tidak berarti bahwa pembangunan harus ditolak. Justru disinilah letak kritik utama yang ingin disampaikan. Persoalannya itu bukan pembangunan atau tidak pembangunan, persoalannya adalah bagaimana pembangunan dilakukan. Siapa yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, siapa yang memperoleh keuntungan terbesar, dan siapa yang menanggung biaya sosialnya. Benedict Anderson menunjukkan bahwa ketika negara terlalu fokus pada target produksi beras, penderitaan petani menjadi tidak terlihat. Film Pesta Babi menunjukkan bahwa ketika negara terlalu fokus pada target pembangunan dan investasi, pengalaman masyarakat adat juga beresiko tidak terlihat. Karena itu, baik dari paper The Problem of Rice maupun film dokumenter Pesta Babi memberikan pelajaran yang sama. Keduanya mengingatkan kita bahwa pembangunan yang berhasil itu bukan hanya pembangunan yang mampu menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menghargai kehidupan masyarakat yang terdampak oleh pembangunan tersebut. Melalui perspektif sejarah sosial, kita belajar bahwa suara masyarakat kecil bukanlah catatan kaki dalam sejarah. Justru dari suara mereka lah kita dapat memahami bagaimana sebuah kebijakan itu benar-benar bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin itulah pesan terpenting yang disampaikan baik dari Benedict Anderson maupun film Pesta Babi, bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh mereka yang memegang kekuasaan, tetapi sejarah juga ditulis oleh petani yang kehilangan hasil panennya, masyarakat adat yang kehilangan hutannya, dan kelompok-kelompok kecil yang seringkali tidak terdengar suaranya dalam narasi besar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Sekian video saya mengenai analisis film dokumenter Pesta Babi dan kaitannya dengan paper The Problem of Rice karya Benedict Anderson. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Semoga dengan ini juga kita lebih melek terhadap politik dan tidak menganggap remeh gitu. Bahwasanya politik memang seberpengaruh itu terhadap kehidupan kita. Mungkin hari ini masyarakat Papua di sana yang terkena dampaknya, namun 10 hingga 20 tahun ke depan kita tidak tahu. Bisa jadi kita yang jadi korbannya. Sekian dari saya, terima kasih. Tanah dibakar atas nama
balik proposal korporasi. Negara bicara stabilitas sambil tanam kolonisasi. Bendera dikibar tinggi, tanah dijual rapi. Konstitusi cuma badut lusuh buat dekorasi.